kita tuh forward gitu loh, belajar. Yang ada tuh pihak mereka tuh menuduh. Belajarlah. Dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah, saya mengajak publik semua mengikuti persidangan secara objektif, komprehensif, dan nanti biarlah hakim dan publik juga yang Jadi makanya nih adik-adik semuanya, seluruh masyarakat Indonesia saya ajak ya, karena alhamdulillah setelah PN Jakarta Timur itu berhari-hari mengatakan mereka tidak mau live streaming, alhamdulillah pada H-1 itu mereka mengizinkan untuk live streaming. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya, agar kita semua belajar hukum sehingga benar-benar tahu bagaimana sebenarnya hukum itu dipresentasikan dengan sangat baik, dan kita tuh forward gitu loh, belajar. Yang ada tuh pihak mereka tuh menuduh. Belajarlah bahwa ini adalah sebuah produk pengetahuan, dan ternyata begitu saya pelajari dan semua pakar itu mengatakan ini keliru. Namanya error in objecto, salah pada objek. Error in persona, salah pada orang yang didakwa. Kenapa? Yang digunakan adalah link-link ya, yang masuk di dalam undang-undang pers, produk jurnalistik. Ya, saya dihadirkan pada sebuah acara seperti ini, kan ditanya. Ya, ada proses tanya jawab di situ. Ini adalah sebuah produk pengetahuan. Kalau adik-adik itu adalah mahasiswa Fakultas Komunikasi misalnya ya, Anda itu sedang belajar dalam sebuah knowledge, informasi. Jadi ada tanya, ada jawab. Nah, ketika kemudian orang yang bertanya atau orang yang menjawab itu dinyatakan salah misalnya, ya, maka ada produk namanya undang-undang pers, bukan dipidanakan. Bahaya kalau seperti ini caranya. Mas Rifai. Jadi kembali lagi ya, sebenarnya kalau nanti diikuti di proses nanti persidangan sidang ya, sebenarnya penyidik juga sudah mendengar keterangan Dewan Pers. Jadi perkara ini sendiri juga waktu dilakukan P19 oleh jaksa, banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan pendalaman yang tentunya mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ya, diantaranya juga dari Dewan Pers juga sudah dengar keterangannya, dan akhirnya pihak jaksa merasa perkara ini tetap bisa diuji dalam persidangan. Artinya jaksa sendiri sudah memiliki keyakinan. Jaksa ini sebagai pihak independen ya, dia akan mengambil alih kepentingan korban dengan meneliti dulu semua pembuktian yang ada ya. Terutama mungkin pertama jaksa juga harus meyakini apakah ini jaksa ini asli atau palsu. Karena saya yakin kalau palsu jaksa tidak mungkin bisa menyatakan perkara ini P21. Ya, zolim. Itu saya yakin jaksa sudah bisa menjawab soal keaslian ijazah ini ya, menimbulkan keyakinan bagi dirinya untuk melakukan penuntutan. Lalu kedua, melihat juga tadi yang seperti alasan-alasan kepentingan umum dan segala macam, jaksa juga sudah melakukan penelitian gitu ya. Nah, termasuk apakah ini dalam ranah pers, perlindungan pers atau tidak, juga jaksa saya pikir juga sudah melakukan pemeriksaan. Karena saya juga dan pada akhirnya program TV disebutkan ya, Bang Rifai, disebutkan ya. Dan bukan ada kalau nggak salah ada 2 TV yang mungkin juga nanti jadi saksi ya. Ada 2 TV, ada 2 saksi kanal yang YouTube juga. Betul ya. Jadi artinya nanti semua akan didengar, dan pihak jaksa kan di sini kembali lagi loh mewakili negara loh ya, merasa ini cukup untuk bisa diuji dalam persidangan, dan jaksa memiliki keyakinan untuk melakukan penuntutan. Jadi kita hormatilah proses itu, karena kita juga cukup perlu percayalah teman-teman jaksa kan di satu sisi dihargai oleh teman-teman juga tidak melakukan penahanan, tapi di sisi lain teman-teman jaksa juga berkeyakinan untuk memajukan ini ke persidangan. Saya pikir perlu dihargai, dan dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah, saya mengajak publik semua mengikuti persidangan secara objektif, komprehensif, dan nanti biarlah hakim dan publik juga yang akan menilai.